Hai, Assalamualaikum teman-teman. Oke, ketemu lagi sama Bunda di hari Senin tanggal 28 September 2020. Baik, di hari Senin ini, apa kabarnya teman-teman? Bunda harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Begitupun ayah dan bunda di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat menemani anak-anak belajar di rumah. Oke, hari ini kita kembali belajar tematik. Oke, di hari Senin ini kita sudah masuk ke tema yang baru, yaitu tema keempat tentang berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Lalu kita masih masuk ke pembelajaran pertama. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada hari ini. Ada 3 teman-teman tujuannya. Yang pertama, melalui gambar, siswa dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan beserta perannya dengan tepat. Lalu, tujuan yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan jenis kenampakan alam dengan benar. Dan tujuan yang ketiga, dengan membaca cerita, siswa dapat memahami arti cerita fiksi dengan benar. Oke, nah ini adalah materi atau ilmu yang akan kita bahas atau pelajaran yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang jenis-jenis pekerjaan. Lalu yang kedua tentang kenampakan alam. Yang ketiga kita akan belajar tentang cerita fiksi. Oke, teman-teman, pasti mau di rumah, mau di lingkungan sekitar, pasti teman-teman pernah melihat orang yang bekerja. Nah, orang yang bekerja pasti banyak kan, teman-teman, jenis-jenisnya atau pekerjaannya banyak, ada apa saja. Nah, sebetulnya teman-teman juga memiliki pekerjaan. Ya, teman-teman itu bekerja sebagai murid yang tugasnya atau perannya apa? Betul, tugas atau perannya adalah belajar. Oke, sekarang kita mengenal jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Bunda yang pertama akan memberikan pekerjaan. Ini pasti teman-teman tahu banget nih pekerjaan ini dan pasti biasanya banyak cita-cita teman-teman yang ingin menjadi pekerjaan yang ini. Ya, adalah dokter. Dokter ini termasuk profesi yang sangat penting di tengah masyarakat. Kenapa? Karena dokter adalah orang pertama yang dicari oleh manusia ketika merasa tidak enak badan atau sakit. Nah, dokter ini adalah garda terdepan dalam hal pengobatan. Jadi adalah orang pertama yang mengobati ketika teman-teman sakit. Oke, lalu yang kedua ini juga tidak kalah pentingnya teman-teman. Ini juga banyak nih teman-teman yang biasanya punya cita-cita sebagai pekerjaan yang ini yaitu guru. Nah, seperti yang tadi Bunda sudah bilang, selain dokter, guru juga merupakan pekerjaan yang sangat penting di masyarakat. Kenapa? Karena guru memiliki peran yang besar itu untuk mengajar dan juga membimbing muridnya dari yang tahu menjadi tidak tahu. Dan juga bisa sharing ilmu kepada murid-muridnya. Pekerjaan selanjutnya, wah ini nih, ini biasanya yang gagah-gagah, terus biasanya yang berani. Nah, ini adalah tentara. Tugas dari seorang tentara adalah membela negara dan juga bangsa sampai titik darah penghabisan. Terlebih lagi, biasanya tugas tentara ini dia ditugaskan di perbatasan atau di medan-medan perang, di tempat-tempat perang, karena untuk membela bangsa dan negara. Lalu, pekerjaan selanjutnya, ini juga nih, kalau ini biasanya beradanya di atas atau di langit, di awan. Nah, pilot ini termasuk pekerjaan yang tanggung jawabnya juga sangat besar. Kenapa? Karena pilot ini bertugas mengendalikan pesawat yang dimana pesawat itu pasti ada puluhan bahkan ratusan penumpang. Nah, ini adalah tanggung jawabnya pilot supaya membawa penumpang ini tetap selamat sampai tujuannya. Maka oleh karena itu, tanggung jawabnya sangat besar karena membawa puluhan bahkan ratusan orang.
Lalu, nah ini adalah pekerjaan yang biasanya adanya di laut. Biasanya nangkap ikan, teman-teman bisa tahu ini apa? Ya, nelayan. Nelayan itu tugasnya mencari ikan di laut. Iya. Oke, selanjutnya ini juga masih berada di daerah laut nih pekerjaannya. Tapi kalau nelayan itu biasanya dia bekerjanya di atas nih, di atas laut. Nah, kalau yang ini bekerjanya di dalam laut. Apa teman-teman? Good job. Penyelam. Penyelam ini ada banyak jenisnya. Ada yang penyelam untuk meneliti bagian-bagian laut yang ada di dalam laut, tapi ada juga pekerjaan konstruksi dan lain sebagainya. Nah, penyelam ini adalah pekerjaan yang juga penuh resikonya karena medannya sangat berat dan juga peralatannya cukup berbahaya. Karena peralatan yang dibawa untuk penyelam ini sangat berat dari membawa oksigen, tapi oksigen ini harus tetap terjaga ketika dalam laut karena jika dalam laut teman-teman kehabisan oksigen, ini sangat berbahaya untuk penyelam. Nah, ini pekerjaan selanjutnya biasanya ada di dataran tinggi nih, petani. Oke, petani adalah seorang yang bekerja di bidang pertanian atau bercocok tanam. Nah, utamanya cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, teh, buah, sayur, dan lain-lain. Nah, ini tujuan dari petani menanam tanaman ini adalah untuk memperoleh hasil tanamannya. Jadi, hasil tanamannya ini bisa dijual lagi untuk menghidupi keluarganya. Nah, ini temennya petani, ada nih peternak. Nah, peternak ini perannya atau tugasnya itu untuk mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak. Tujuannya sama seperti petani, yaitu untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari dari hewan-hewan yang sudah diternaknya. Yang bisa dihasilkan apa? Ada dagingnya bisa, kulitnya bisa, juga bisa menghasilkan susu. Nah, semua itu bisa dijual kembali sehingga dapat menghidupi keluarganya lagi. Oke, sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, tadi ada pekerjaan yang di laut, di darat, di udara. Sekarang kita masuk nih ke kenampakan alam. Teman-teman tahu tidak sih apa itu kenampakan alam? Ya, sudah pasti yang berkaitan dengan alam nih. Teman-teman, kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang berada di permukaan bumi kita. Nah, kenampakan alam ini terbentuk secara alamiah, tapi juga ada yang terbentuk buatan karena adanya campur tangan atau bantuan manusia. Nah, kenampakan alam di Indonesia ini terdiri atas ada dua wilayah, wilayah dataran atau daratan dan juga wilayah perairan. Nah, apa bedanya? Kita ke wilayah dataran dulu. Nah, wilayah dataran ini adalah kenampakan alam yang merupakan bagian wilayah bumi yang tidak tergenang air. Contohnya ada gunung, bukit, waduk, dan lain-lain. Lalu wilayah perairan. Nah, wilayah perairan ini adalah kenampakan alam yang bagian permukaan buminya tergenang air. Contohnya seperti apa? Ada laut, ada danau, ada sungai, dan pantai. Oke, nah ternyata kenampakan alam ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kenampakan alam yang alami dan kenampakan alam buatan. Nah, kenampakan alam yang alami ini adalah memang kenampakan alam yang sudah terbentuk secara alami, biasanya buatan ya pencipta kita juga, jadi sudah ada dari sananya. Nah, berbeda dengan kenampakan alam buatan. Kalau kenampakan alam buatan ini memang sengaja dibuat oleh manusia, jadi ada kerja tangannya manusia, makanya dinamakan adalah kenampakan alam buatan. Nah, di sini lihat, kita akan masuk ke jenis-jenis kenampakan alam, yaitu kenampakan yang alami. Pertama, ada gunung. Teman-teman ya, lihat di sini gunung. Kalau gunung ini bisa satu, yaitu gunung adalah
Penampakan alam yang menjulang tinggi yang minimal ketinggiannya itu 600 meter berada di atas permukaan laut. Jadi bisa dibayangkan tingginya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada pegunungan. Nah, ini berbeda nih sama gunung. Kalau gunung itu hanya satu, tapi kalau pegunungan dia adalah rangkaian gunung yang saling berhubungan. Jadi ada beberapa gunung yang saling berhubungan, itu namanya pegunungan. Penampakan alam selanjutnya yaitu bukit. Bukit ini adalah gundukan tanah yang lebih tinggi dari tempat-tempat sekitarnya. Biasanya juga terdiri atas kumpulan pohon-pohon. Jadi menjadi sebuah bukit. Nah, kita masuk ke bagian laut nih. Bagian yang genang air yaitu laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan dataran menjadi beberapa pulau dan benua. Nah, selanjutnya ini masih di bagian air nih, kenampakan alamnya. Ada selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya. Itu adalah selat. Lalu ada juga tanjung atau semenanjung. Nah, tanjung adalah dataran yang menjorok ke laut. Nah, itu jadi agak ke tengah-tengah tuh karena dia lebih dekat ke laut. Itu namanya tanjung atau semenanjung. Nah, ini ada lagi nih. Pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara dataran dan perairan lautan. Pantai berada di daerah pesisir. Pantai itu biasanya beradanya di pinggir laut. Selanjutnya kenampakan teluk. Teluk ini adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Nah, ini lebih dekat ke daratan kalau teluk. Kalau tadi semenanjung lebih dekat ke laut. Oke, selanjutnya ada sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terdapat di darat. Ya, lalu selanjutnya ada danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan. Nah, kalau sungai tadi dia airnya mengalir. Kalau danau, dia genangan air tapi bentuknya sangat besar, teman-teman. Ya, contohnya teman-teman bisa lihat di Danau Situgintung, itu juga termasuk danau. Ya, sekarang kita masuk ke kenampakan alam buatan, yaitu yang masih ada campur tangan manusia. Yang pertama, ada waduk. Nah, waduk adalah bendungan yang merupakan danau buatan manusia. Oke, selanjutnya ada perkebunan. Nah, ini biasanya teman-teman bisa melihatnya di tertinggi kayak daerah Puncak, Bandung, Malang. Nah, ini perkebunan adalah area yang sengaja dibuat untuk ditanami tanaman yang produktif atau tanaman yang bisa menghasilkan untuk untuk dijual kembali. Lalu ada lagi nih mirip-mirip sama perkebunan. Ini ada sawah. Nah, sawah juga adalah tanah yang digarap dan diairi untuk menanam padi. Ini yang dilakukan oleh petani. Oke, sudah belajar tadi tentang kenampakan alam alami dan juga buatan. Nah, sekarang teman-teman, Bunda mau tanya nih. Teman-teman pernah tidak mendengar cerita seperti kancil, terus kelinci dan kura-kura. Nah, itu teman-teman tahu, iya itu dongeng. Tapi itu juga termasuk ke dalam cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu apa teman-teman? Cerita fiksi adalah cerita hayalan yang tidak pernah terjadi sebenarnya. Nah, cerita fiksi ini dibuat berdasarkan pada imajinasi dan kreativitas dari si penulis. Nah, contohnya apa saja? Tadi yang sudah Bunda sebutkan tuh, cerita fiksi itu. Tadi kayak si kancil, terus ada juga kelinci dan kura-kura. Ya, lalu ada sangkuriang, ada malin kundang, ada bawang merah bawang putih, ada juga lutung kasarung. Nah, teman-teman, itu adalah contoh dari cerita fiksi. Oke, ternyata pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, teman-teman tadi pertama sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan, lalu apa saja peran dari pekerjaan tersebut.
Kemudian teman-teman juga sudah belajar tentang kenampakan alam. Ternyata kenampakan alam ini ada dua. Ya, tadi yang pertama ada kenampakan alam dataran dan ada kenampakan alam lautan. Lalu, kenampakan alam juga ada dua, kenampakan alam yang alami dan juga kenampakan alam buatan. Baik teman-teman, sekian materi atau pembelajaran yang dapat Bunda sampaikan pada hari ini. Semoga banyak manfaat yang diambil dan mohon maaf kalau ada salah penyampaian ataupun salah kata. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan. Terakhir, Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman.